Sintayong yakin timnas Indonesia akan lebih kuat di Piala Asia 2023. 4 pemain keturunan terbaru bisa bermain. Pelatih timnas Indonesia Sintayong yakin tim Merah Putih akan jauh lebih kuat di Piala Asia. Hal ini dikarenakan Sintayong mempunyai waktu yang lama untuk mempersiapkan timnas Indonesia agar tampil lebih baik di turnamen tersebut. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D di Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Turnamen tersebut akan digelar pada 10 Januari sampai 12 Februari 2024 di Qatar. Sintayong bisa mengumpulkan pemain-pemain terbaiknya karena Liga 1 dihentikan sementara waktu. Adapun untuk pemain-pemain yang berkarir di luar negeri baru bisa datang sebelum Piala Asia 2023 digelar. Selain itu, kekuatan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bisa bertambah. Tidak hanya itu, timnas Indonesia bisa diperkuat Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Kedua pemain itu sebelumnya absen membela timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia karena cedera. Tentu saja ini menjadi angin segar bagi Sintayong. Target untuk lolos ke babak 16 besar bisa semakin terbuka bagi tim Merah Putih. Cerdiknya Sintayong pilih timnas Indonesia gelar TC di Turki, dua hal ini jadi alasan. Timnas Indonesia cukup tepat memilih Turki sebagai tempat menjalani pemusatan latihan jelang Piala Asia. Skuad Garuda menggelar latihan perdana di Turki mulai Kamis pekan lalu. Namun pemilihan lokasi TC ini cukup ramai di kalangan netizen. Mereka menyoroti langkah timnas menggelar latihan di Turki daripada langsung menuju Qatar yang jadi venue Piala Asia. Kondisi Turki saat ini sedang dalam suhu dingin, bahkan suhu di sana hanya sekitar 14 derajat Celcius. Seperti diketahui, Sintayong akan memacu fisik skuad Garuda hingga batas maksimal hingga akhir Desember ini. Tujuannya agar mereka siap melahap materi latihan taktikal yang baru mulai diberikan pada bulan Januari nanti saat semua pemain sudah berkumpul. Menariknya, pada tanggal yang hampir bersamaan timnas U20 Indonesia menggelar TC di Qatar. Dipimpin oleh pelatih Indra Syafri, skuad Garuda Nusantara berlatih di suhu yang juga tak jauh berbeda dengan Turki. Melihat hal tersebut, posisi timnas Indonesia yang berlatih di Turki bisa dibilang cukup tepat karena kondisi cuaca yang tidak berbeda jauh saat Piala Asia nanti. Alasan kedua adalah karena TC di Turki memudahkan untuk mencari lawan uji coba bagi skuad Garuda. Mereka sudah menyiapkan 2 laga uji coba melawan Libya yang akan dilaksanakan pada 2 dan 5 Januari nanti. Turki yang masuk kawasan Eropa membuat akses lawan lebih terbuka bagi timnas. Selanjutnya mereka akan menjalani 1 pertandingan uji coba melawan pada 9 Januari di Qatar. Terkait laga uji coba rival timnas Indonesia di grup D, yakni Jepang akan menggelar laga uji coba melawan Thailand. Sementara Vietnam menggelar laga uji coba melawan Kirgistan dan Irak akan melawan Korea Selatan. Dari data terkini, Jepang dan Vietnam hanya menggelar TC di dalam negeri. Irak akan melaksanakan TC di Uni Emirat Arab. Ungkap gelandang Persib Bandung soal kerasnya menu latihan fisik timnas Indonesia ala Sintayong. Mark Locke baru-baru ini membagikan pengalaman menariknya bagaimana menu latihan keras yang diberikan Sintayong dalam pemusatan latihan di Turki. Tercatat para pemain timnas Indonesia sudah menggelar latihan hingga hari ketiga di bawah asuhan langsung Sintayong. Sintayong menerapkan menu latihan yang beragam. Untuk hari pertama lalu fokus recovery, lalu hari kedua fokus body balance, sedangkan hari ketiga penguatan fisik. Meski Mark Locke mengaku sesi latihan berat, namun itu sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk mengarungi Piala Asia. Mark Locke sedikit menggambarkan bagaimana jalannya latihan di hari ketiga. Menu-menu seperti one-on-one hingga latihan fisik menjadi fokus Sintayong di Football Center Titanic Deluxe Belek, Antalya, Turki. Turki jadi saksi wonderkid timnas Indonesia selamat dari bencana dan segera comeback dari cedera mengerikan. Berbicara tentang Turki, tentu tidak lepas dari sosok Ronaldo Quattah. Bersama Sintayong, Quattah juga sempat menjalani pendidikan keras skuad Garuda Nusantara saat berada di Turki.
Ronaldo Kuatah sempat digadang-gadang menjadi pemain masa depan timnas Indonesia. Dua caps di timnas senior jadi sinyal bahwa Sintayong menaruh harapan besar pada pemain kelahiran Yogyakarta itu. Kuatah juga saat ini membela klub asal Turki Bodrumspor. Langkah ini menyusul Marcelino Ferdinand yang memilih berseragam KMS Kadeinse dan bermain di Belgia. Perjalanan karier Kuatah tidak terlalu mulus di Turki. Masih menjalani adaptasi bersama Bodrumspor, dia disambut gempa berkekuatan 7,8 skala Richter tepat pada 6 Februari lalu. Tercatat hampir 40 ribuan jiwa menjadi korban pada bencana tersebut. Saat itu sepak bola Turki sempat vakum karena fokus untuk melakukan evakuasi korban bencana. 2 bulan berselang, Ronaldo Kuatah mengalami cedera yang cukup parah saat bermain bersama timnas U24 Indonesia. Menjalani uji coba melawan Lebanon jelang SEA Games 2023, dia harus ditandu keluar karena cedera. Kuatah kembali terlihat menjalani latihan bersama Bodrumspor pada bulan Oktober lalu. Dia terlihat menjalani latihan terpisah dengan pantauan tim fisioterapis klub. Meski butuh waktu, diprediksi Ronaldo Kuatah akan segera kembali berada di lapangan. Apalagi proses penyembuhan yang dia jalani cukup panjang dan kariernya baru dimulai di Turki.